Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Joko Tegal. Sekarang nggak Mas Bro, Mas Joko Tegal gitu ya. Semangat kawan ya. Mumpung masih Joko, nanti kalau udah nggak Mas Joko ya ganti Mas Bro lagi. Saya akan sampaikan untuk kalian semangat. Harus semangat. 56/100 indeks altcoin seasonnya. Artinya sudah berat masuk ke altcoin season. Polygon ngaceng. Koin-koin yang saya sebutkan biar lama ngacengnya, yang penting nggak indikasi bahaya. Real project tertua di ETH ya salah satu Polygon. Market capnya kecil, kalau loncat gemblong, terbangnya tinggi, dan depnya agak ongkrongan. Kalau sudah waktunya di pump sama dep India yang agak royal ini, Polygon, satunya Cosmos, ngaceng ya. Tetap Dior bisa sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan atau membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Saya mau merokok sambil menunggu malam daripada nyanyi-nyanyi terus. Lagi nggak mood, kita mending ngemut video untuk kalian semua. Saya juga sedikit saya ingatkan mantan yang di Jakarta ya, karena mantan saya sudah satu Jakarta. Sok religi, sok ngaji, sok kayak artis, sok hebat, pokoknya sok beragama, sok religi. Itu tolak ukurnya, barometernya itu di mana? Saya baru tahu. Tolak ukur seorang yang beriman yang bagus nggak mungkin ceraikan suami seganteng Mas Bro. Kecuali Mas Bro tukang selingkuh, tukang mabuk, tukang ojol, tukang ngomelin istri, nggambarin istri. Enggak, no, ini ujian murni. Tapi saya doakan dia, kasihan, saya doakan karena dia termasuk mencetak anak saya, pengikut saya semua, mencetak pribadi saya untuk lebih baik ke depan. Gara-gara ditinggal istri, kalau nggak ditinggal istri mungkin saya menomorduakan ibadah. Sekarang no, pokoknya mantap. Oke teman, PP 1-2 rupiah berdasarkan fundament nanti akan terjadi. Yang namanya ngaku sok hebat, sok itu tuh ada tolak ukur, ada barometernya. Kalau menceraikan suami itu untuk barometer tolak ukur sampai di mana imannya gitu loh. Sama juga Mas Bro, maunya Mas Bro nih dikasih harta benda banyak gitu ya. Saya selingkuh nggak, melirik perempuan lain nggak, itu juga salah satu tolak ukur. Makanya saya suruh kemarin, Mas Bro itu orang kuat, tenang aja. Terpilih, kenapa sampai diuji kayak gini tuh karena Mas Bro kuat, ngomongnya gitu. Mas Bro tuh kuat, tenang gitu. Dan salah satu sifat yang tidak ada dimiliki di keluarga Mas Bro itu hanya Mas Bro yang punya. Yang lain masih mendewakan harta benda. Emang ya, dari kalau saya sekedarnya saja dari semua keluarga aku yang paling carry saya, tapi saya yang paling hatinya paling baik menurut saya kan. Jadi ya ditipu-tipu orang udah biasa juga, angin lalu. Dan saya orangnya nggak apa ya namanya itu kan, ada orang yang nggak ikhlasan. Kalau saya ikhlasan tuh bombongan aslinya. Kalau ada dana, ada yang minta itu saya kasih aja sebetulnya. Bener kawan, serius ya. Semangat, semangat. Fear and greed-nya di 56/100. Tadi sore udah saya jelaskan kan. Di situ itu sebetulnya bisa dijadikan paduan kalian. Makanya yang pemula-pemula itu banyak belajar ke saya, merapat ke saya, subscribe aja. Pelit banget mau cuan dari mana. Itu kan di CMC kalian bisa cek volumenya, perdagangannya, dicek juga ranking holdernya, kapitalisasinya, dicek. Yang lebih penting lagi untuk yang long invest itu kan ada grafik BTCD di situ. Ada BTCD, kalau BTCD sudah di bawah, kemudian altcoin index fear and greed-nya sudah tinggi, kemarin sempat ke 75 waktu tahun 2024. Itu kan saya udah keluar TP, tapi ada yang masih bandel, suruh TP nggak mau, nunggu RP1 katanya, nggak tahu pikirannya kemana. Juga tadi saya jelaskan juga bahwa di indeks altcoin season kalian bisa cek di CMC itu kan ketahuan, yang atas biru itu grafik menyentuh itu berarti tanda lagi altcoin season tuh, waktunya lagi TP, jangan masuk. Waktu grafiknya turun ke bawah disentuh area yang coklat yang di BTCD, kotak yang warnanya agak coklat itu, yaitu berarti lagi BTC season. Kemarin tahun 2025 puncaknya BTC season di 2,1 miliar pun saya keluar-keluar untuk di grup TP yang punya BTC TP. Tapi kan kalian ngikuti si plan B sama si
the people. Robert Kiyosaki, $1 juta, $1 juta, ondole anjlok, 100 juta koin PP, wow, jadi 1 miliar kalau harganya Rp10. Bisa saja dalam dunia kripto, nggak mungkin ya, apalagi ini kan 7 hari lagi menuju disahkan voting terakhir, udah digodok macam-macam sana sini dan votingnya menang terus. Ini kan cuma tinggal ini aja, memperbaiki isi undang-undang itu. Jangan sampai ada yang salah satu dirugikan atau menguntungkan BlackRock saja, maunya kan begitu. Makanya harus si Trump itu maunya harus rapi benar, jangan sampai ada celah-celah yang untuk nanti merugikan ataupun menguntungkan salah satu pihak dalam undang-undang clarity asset itu. Memang ya cerdas juga. Trump itu kan diangkat orang kripto sebetulnya. Ya mana SpaceX mana? SpaceX mana? Yang naik Polygon. Wah gila, indeks DTP ya naik turun masih terjadi ya. Masih spekulasi. Trader kan kalau ada lagi news bagus, euforia, FOMO kan pasti leverage-nya tingkat dewa ke atas ya. Katun, turun kan katun. Ini koin masih koinnya dipegang well semua, ngeri-ngeri juga ya. DX longsor lagi. Yang aman sih nggak ada presale, nggak ada penjualan, nggak airdrop, depnya nggak ikut campur, desentralis tuh dan displasi itu di PP kawan. Makanya nggak dipam-pam. Ya kalau dipam mereka akan dikeroyok kita kok. PP dipam ya keroyok kita, tapi duit di PP paling banyak. Nanti gimana caranya ya si itu kapital itu betul di ETF kan, nanti yang masuk institusi kita TP nggak akan goncang karena market cap kecil. Kita berapa sih market cap kecil di TP oleh kita kecil, institusi masuk, Well masuk, Paus masuk, Megalodon masuk, bel retail TP tang 1, 2, 3 rupiah, kita udah TP di 1 rupiah, masuk lagi di 5 rupiah, baru kalian dibanding sama dia. Itu yang akan terjadi. TP bertahap saja ya, koin yang bagus-bagus kalian embat, jangan yang ngehek-ngehek. ETH hajar, kemudian BNB, Solana, XRP hajar saja, Stellar, XLM boleh diajar itu ya. Kemudian koinnya PP, meme koinnya, blockchainnya Cardano, Chainlink, yang bagus-bagus saja, Habar, Avalan, Uniswap, NIR Protocol, OKB boleh, Ondo, AAW. Kemudian ada juga yang jangan ditinggalin, Matic Polygon naik 11%, kenceng sendiri naik. Saya punya ada 6.000 koin ini, wah buat kawin sisa itu kalau nanti 10 kali lipat, meriah itu, bisa undang Roma Irama. Nanti kalau ada acara di Tegal, kalau Cool RP1 Ruri Republik ya, suruh dangdut koplo, wah asik itu. Fun, tapi malah naik ini. Kemarin unlock naik, kan saya udah bilang kalau koin real yang punya project bagus biar unlock juga, mereka nggak akan jual koinnya, harga lagi murah juga, mikir juga depnya. Kalau nanti koin projectnya bagus, unlock kemarin tanggal 12, kemudian peredaran supply beredar banyak banget, kemudian dijual umpamanya timnya ya diserok Mbah Tarman, ya udah dikuasai Tarman ya, pelangga-pelongo kayak kebo sih, depnya nggak punya apa-apa. Itu kawan, di situ pengertiannya harus jelas ya. Wow. Pokoknya saya tidak akan ragu di PP, tidak ada indikasi berbahaya, dan PP adalah koin yang paling punya nama besar, terkuat di jaringan ETH. Tidak pernah ada yang namanya jaringan-jaringan lain jadi kaya raya sepanjang sejarah, hanya ada di jaringan ETH. Yang mana Doge Shiba dulu ada di jaringan ETH. Sekarang pemegangnya 568,19K, naik lagi dengan volume perdagangan 2,69 triliun, naik 78%. Wah bahaya ini, bisa pump dengan kapitalisasi 20,4 triliun. Mantap ya. Ini tadi yang saya bahas kan, sentimen pasar optimis untuk PP ya, yang mana akan ngaceng dan tertinggi. Yang ngaceng tertinggi nanti PP, kedua BTC, ketiga ETH, di settingnya begitu.
mudah-mudahan ya, tapi tetap Dion. Wah, Arbitrum ada apa ini? Gila. Oh, Robby Arbitrum ini masih jual mimpi nggak? Coba kita lihat dulu. 1 Juli ada apakah? Ada apakah? 1 Juli ada apa? 1 Juli. Kita akan baca. Ini udah 12 Juli toh. Udah 12 Juli kok. Arbitrum pada 1 Juli. Tapi kemarin ya. Dunia kripto punya cara unik menyambut teknologi baru saat Robinhood meluncurkan layer 2 berbasis Arbitrum pada 1 Juli kemarin untuk membawa aset dunia nyata RWA seperti saham ke blockchain. Panggung utama justru direbut oleh Cascade, meme coin yang terinspirasi maskot kucing lama Robinhood. Nggak usah dibahas, kemarin pada terjungkal semua yang di Robinhood, mau RWA mau apa. Dunia nyata kalau nggak ada pembelinya juga metaverse, dunia nyatanya scam. Setiap orang terus bertanya siapa yang menang. Jawabannya adalah PP tidak bisa dibantahkan dengan komunitas yang terkuat. Siaplah untuk pump besar-besaran, hanya ada meme coin di PP. Mudah-mudahan akan cuan semua di PP. Kita harus semangat, jangan sampai kendor ya. Kita harus yakin dengan Bullinger Band, Awani Cikiwir, kemudian segitiga simetris, PA-nya menunjukkan bahwa PP sudah oke lah pokoknya dibanding koin-koin lain. Mana ada koin yang mampu bertahan di ranking 50 top CMC. Kondisi bearish kayak gini semua terlempar di top CMC 100, hilang musnah. Hanya PP yang akan terseleksi alam. Dan saya membahas PP konsisten 3 tahun lebih, banyak yang selalu tidak ganti-ganti koin. Apa artinya? Inilah saya lagi mengemban seleksi alam, dan tentunya penerimaan manfaat juga nanti orang-orang yang telah terseleksi alam juga, bukan sembarangan, nggak asal-asalan orang. Wah, ini mantep ini. Wah, ngeri dah kalau nggak berita-berita PP itu bagus-bagus semua ya. PP baru saja mendapatkan dukungan yang luar biasa. Saya yakin PP, wah ini yang kemarin ini well yang sampai membeli 1, masih hiu ya. 11 wells like thunders, some entry accumulated 101,299 triliun PP. World, malu saya kalau bahasa Inggris, saya mending bahasa Jepang sekalian ya. Sebetulnya kalau maksudnya ngerti sih, dikit-dikit ngerti karena juga belajar dulu. Cuma ngomongnya nggak pas, itu aja ya, ngomongnya nggak pas saja. Tapi kalau dipelajari lama-lama ya gampang sebetulnya, daripada bahasa Randa lebih susah lagi. Oke, dompet saya PP saya tutup. Saya memiliki sekian juta koin akan saya jual ketika RP1. Wah, mantep. PP terjadi pergerakan harga dalam 5 jam terakhir warna hijau kembali muncul. Cul. Oke, untuk semangat malam kalian, yakinlah di PP, tetap Dion riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan tuh membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Kita akan sedikit bahas mengenai PP, bagaimana blockchain Ethereum adalah 10 tahun ketekunan, dilahirkan pada tahun 2016 sebagai blockchain PP pertama di dunia. Kemudian bermigrasi ke Ethereum pada tahun 2023 untuk membangun ekosistem DAPP meme pertama, kelompok beragam pengembang seniman pangeran meme adalah meme coin PP yang akan dirancang menjadi raja meme coin dengan didukung Binance serta Katram. Wah, mantap tentunya. Kita holding saja, apakah ini nanti the next BTC? Saya yakin ke depan akan ke sana arahnya, karena koin sebagus apapun di ETF-kan pula tanpa guna kalau masih dipegang sama debtnya hanya permainan belaka. Kita bisa ditikung tidak sesuai dengan supply and demand, tapi kalau disentral sesuai supply and demand, hanya antara pertarungan pembeli dan penjual, dagang yang sangat sehat, yang sangat normal, bukan ada pihak yang ketiga seperti banyak terjadi gala kecurian, ada sandbox kecurian, raca scam, rupul, ya banyak yang kena di raca juga ya. Meme coin PP semakin menarik perhatian, dipicu oleh pengajuan ETF oleh Canary Capital di tengah menurunnya aktivitas pasar dan tantangan teknis. Dalam 24 jam terakhir harga bergerak sangat bagus, mulus, dan ETF sedang
menunggu pengaproban saja, tergantung tunggu momen yang pas untuk PPD ACC. Mungkin kita akan cuan semua dan akan banyak masuk institusi orang-orang besar meme coin, jutaan meme coin, ribuan meme coin. Saya rasa nggak doge, nggak siba mencari yang desentral. Ya, kita punya harus desentral, jangan ada dusta di antara kita. Ada depnya yang kadang-kadang main punya sikat saja, seperti kemarin unlocknya si koin Pan yang mana dia sendiri 50% depnya memegang banyak sekali ya, dia untuk timnya, dan nanti ketika naik ya pasti dia akan jualan, makanya nggak bisa ceng seperti nanti PP sekali naik 1500% yang pernah terjadi di Lampau lalu, dan yang bertahan saya rasa hanya PP saja ya. Mungkin itu malam untuk perkutaran malam daripada ngapain ya, kita memberikan info untuk kalian, mudah-mudahan bermanfaat, dan Fear and Greed-nya sudah mulai tidak ketakutan dengan BTCD-nya yang sudah makin longsor ke bawah, dengan indeks altcoin season-nya sudah tembus ke 56/100, sudah lebih condong ke altcoin, dan 58,72 min 0,19 sampai 0,33 di BTCD-nya. Mudah-mudahan lanjut terjun sampai 50%, kita baru cuan bersama kaya raya. Oke, Dion saya sendiri, dan saya memberikan info sebatas yang saya tahu, selebihnya kalian riset lagi ya. Salam dari Mas Joko Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPP News.